saya Susan, punya suami satu, dikaruniakan Tuhan 6 anak. Saya kalau baca kitab Kejadian seperti Sarah, dia menertawakan Bapak Abraham bahwa dia minta anak kan. Tuhan bilang mau kasih anak perjanjian, tapi saudara itu sepertinya ketawa waktu malaikat berbicara. Nah saya seperti itu, saya ketawa setiap kali dia bilang, Tuhan saya mau teman, karena di sekeliling saya semua perempuan. Saya pengen anak laki-laki. Saya bilang, mimpi kali kamu, saya bilang. Kan sudah di steril, nggak mungkin punya anak, saya bilang gitu. Dia jawab saya begini, bila dia yang membuka, tidak satu orang pun yang dapat menutup. Nah itu kata-katanya jawab saya seperti itu. Tapi saya cuekin, nggak mungkin lah. Hati saya pokoknya nggak pernah berharap punya anak lagi. Saya bilang nggak mungkin, mimpi kali. Tiap kali dia ngomong begitu saya jawab nggak mungkin. Saya bilang ini hati ini tolak terus, nggak mungkin. Tapi betul-betul kuasa Tuhan bekerja atas doa suami saya. 2 tahun setengah anak saya yang nomor 5, saya hamil lagi. Waktu itu saya nggak tahu saya hamil. Saya kira mungkin saya masuk angin atau panas dalam gitu, nggak nafsu makan, mual gitu. Hari berganti hari tunggu sampai 1,5 bulan nggak mens gitu. Akhirnya saya ke dokter, diajak teman. Dia bilang mungkin kamu hamil San. Masa enggak, maksudnya kok nggak mau makan gitu, bawaannya kayak orang ngidam gitu loh. Saya bilang nggak mungkin aja, saya bilang saya udah steril. Udah itu saya dibawa ke dokter di USG, ternyata benar saya hamil. Saya bukan pulang dengan senang, saya kesel sama dokter yang steril saya. Saya bilang saya mau marahin ini dokter, saya bilang kurang canggih ya, saya bilang apa dia steril apa enggak. Akhirnya saya benar, saya cari dokter itu. Tapi Tuhan punya kehendak, saya nggak boleh dipertemukan dokter ini karena dia rame dan nggak tergilir waktu saya kontrol. Akhirnya saya pergi ke dokter lain. Dokter lain bilang iya ibu mengandung katanya. Anak yang keberapa? Saya bilang anak yang ke-6. Hah? Saya bilang itulah dok, coba USG saya punya steril lepas atau gimana. Tapi enggak bagus katanya. Saya mau kasih tahu saudara, saya steril bukan hanya diikat, saya dipotong saluran indung telur kiri kanan. Dan sampai dokternya simpan sampai 5 tahun baru dibuang. Tapi itulah kuasa Tuhan bekerja. Bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, benar-benar kuasa Tuhan tuh dahsyat dan ajaib. Bila kita doa dengan sungguh-sungguh benar, jangan meragukan apa yang kita imani. Nah itulah doa suami saya tercapai dan Tuhan jawab. Tuhan benar kasih saya anak laki-laki yang luar biasa, ganteng, pintar, dan cakep anaknya, puji Tuhan. Saya mau katakan setiap kita, apapun permasalahan kita, kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan nggak pernah lewati doa kita. Nah, puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin suami saya mau bersaksi. Ini ibu banyak bangsa. Saya mau memberikan satu peneguhan. Waktu istri minta di steril, harus ada persetujuan suami, no? Harus ada persetujuan kan? Waktu dia minta persetujuan saya jujur, saya bilang jangan. Kalau tutup berarti nggak bisa lagi. Waktu saya bilang jangan, apa yang terjadi saudara? Nangis karena melahirkan 5 anak itu nggak gampang. Iya apa ya bu? Ya, 5 anak. Ya sudah. Waktu saya mengatakan ya, dia baru tenang. Ketika saya mengatakan ya,
dan saya tanda tangan di atas suatu pernyataan itu dengan air mata saya. Oh, saya tanda tangan nggak bayar, udahlah. Dipotong, saudara. Dipotong, benar dipotong ini. Kembali pada firman itu berkata, kalau Tuhan yang tutup, tidak ada seorang pun yang bisa buka. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Itulah firman Tuhan. Anak kami yang keenam sekarang sudah berumur 10 tahun, menjadi penghibur kamu keluarga. Nah, saudara, hari ini apapun yang terjadi, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bawa kepada Tuhan, segala sesuatu yang tutup kalau di tangan Tuhan, Tuhan bisa bukakan. Yang tidak ada apa-apa di tangan Tuhan bisa jadi apa-apa. Dan nothing bisa to be something, is something to be everything. Terima kasih Tuhan memberkati saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada LOF Season City yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih kepada Sis Audi, senior kita. Dan terima kasih kepada hadirin sekalian. Saya mau menyaksikan satu perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dalam kehidupan saya, Tuhan menarik saya dari jalan yang sesat ke jalan kekekalan, yaitu jalan binasa. Dia selamatkan saya, sehingga saya orang yang tidak percaya, sehingga dia buat menjadi orang percaya. Seperti saudara ketahui, saya dan keturunan saya, keluarga saya, tidak ada satupun yang mengenal namanya Tuhan Yesus. Kami adalah generasi pertama yang mengenal namanya Tuhan Yesus. Dari kecil kami selalu dibawa ke tempat ibadah yang lain, saya nggak sebut, tempat ibadah yang lain, sampai besar. Bahkan setiap sakit pun kami dibawa ke dukun. Yang namanya minum po itu yang bakar merah, kuning, hijau, itu udah kenyang. Dan itu berlangsung sampai kami besar. Setiap sakit dibawa ke tempat yang begituan. Nah, saya bersyukur Tuhan tuh baik. Bahkan kami sampai berani bayar harga ke Gunung Kawi segala macam, sampai ke Semarang. Bahkan saya pribadi, saya menganut dulu di Jakarta. Saya sendiri setiap kami saya selalu sembahyang di yang di Pluit, yang Dewa 4 Rupa itu. Nah, setiap kami saya sembahyang ke sana. Dan ulang tahun Dewa itu di Bangkok, saya juga pergi. Begitu percaya, terikat dengan hal-hal yang begituan. Tapi Tuhan luar biasa. Dia bisa selamatkan saya, bisa selamatkan seluruh isi keluarga saya melalui kesaksian adik saya. Dia pernah mengalami kecelakaan, dan di sanalah ketika musibah itu datang, kami sekeluarga bisa melihat pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui tengah-tengah keluarga kami, sehingga saya dan seluruh isi keluarga saya bisa mengenal namanya Tuhan Yesus. Bukan cuma saya, bukan cuma adik saya, seluruh keluarga saya. Sekarang kami dulu boleh ke Gunung Kawi, tapi sekarang kami ke Gunung Kudusnya Tuhan. Satu keluarga besar kami. Dulu kehidupan saya bagaimana? Apakah mengikut Tuhan Yesus kehidupan saya langsung baik? Tidak. Saya kecemplung dalam dunia dosa, dunia malam. Yang biasa saya dengar banyak full gospel man yang kesaksian, tapi kali ini LOF yang kesaksi. Itu dunia malam saya geluti. Dunia karaoke, diskotik, ngerokok, minuman keras. Saya nggak minum bir hitam, nggak minum bir putih loh. Saya maunya wine. Minumnya yang berat, pokoknya yang berat-berat itu. Aduh, Tuhan tuh luar biasa. Bahkan saya juga terlibat dalam narkoba, ekstasi, dan sabu. Itu udah saya lakonin. Saya rasa, Tuhan, saya ini siapa? Saya ini siapa Tuhan? Tuhan bisa panggil saya. Ketika panggilan demi panggilan datang, saya selalu menghindar. Saya bilang, Tuhan, saya tidak layak. Saya adalah wanita yang berdosa. Masih banyak orang yang hidupnya kudus, banyak orang yang hidupnya bersih kelakuannya. Saya tidak layak di hadapanmu. Yang namanya orang narkoba, ketika overdosis mau mati pun tidak ada kapok. Saya pernah overdosis 2 kali dan masuk ICU, dan selang yang begitu panjang, begitu tebal, udah masuk ke hidung saya, terus sampai ke tenggorokan, sampai ke untuk keluarin obatnya. Overdosis tidak membuat saya kapok. Tangan Tuhan tetap memelihara saya. Kadang saya merasa berdosa, tapi Tuhan tetap pelihara. Dan ketika dalam masa waktu itu ada razia besar-besaran,
tas saya ada nyimpang 1 kantong ekstasi. Tas saya dibongkar sama polisi. Semua alat kosmetik saya dibongkar semua. Tapi polisi tidak menemukan obat itu karena saya taruh di dalam rokok. Ketika saya flashback, saya ini begitu kotor, begitu najis, begitu berdosa. Tapi kenapa Tuhan masih pelihara? Saya mulai sadar. Sadarnya nggak sadar benar. Saya bersyukur ada Roh Kudus setiap ke gereja. Karena pulang pagi nggak bisa bangun pagi, mau bangun siang ke gereja yang sore. Disentil firman, bertobatnya 1 minggu aja. Terus besok kumat lagi, bertobat lagi 2 minggu, itu lebih parah. Gila-gilaan setelah bukanya. Kayak orang buka puasa, itu lebih parah. Bisa berhari-hari, cuma nelan ini, non-stop. Tapi tangan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa merubah saya. Saya percaya, karena ada Dia, saya ada di sini. Sampai satu hari, saya merasa, karena untuk begitu banyak panggilan saya udah menolak, sampai Tuhan turun tangan sendiri. Dia memperlihatkan saya satu hari, 1 telapak tangan. Saya lihat telapak tangan itu luar biasa, kayak telapak tangan yang penuh kasih, penuh kuasa. Di atas telapak tangan itu ada 1 permata yang sebesar ini, sebesar gumpalan ini. Itu saya seumur hidup saya nggak pernah lihat permata berlian yang sebesar ini, bercahaya sekali. Saya lihat, Tuhan, saya bilang, bagus sekali Tuhan, saya mau, pasti harganya mahal. Saya bilang. Dia hanya tersenyum, dia bilang, itulah kamu berharga di mata. Saya waktu itu saya aduh Tuhan, saya bilang, saya udah kehidupan saya udah begini, saya begitu banyak dosa, tapi Tuhan masih memberikan saya perumpamaan yang begitu berharga kita di mata Tuhan. Saya mulai merenung. Kalau soalnya saya merasa saya tidak pantas terus. Tuhan bilang, dosamu merah seperti kirmisi, aku buat menjadi putih seperti salju. Dan memang itu Tuhan nyatakan. Sehingga saya bisa, akhirnya semua dengan sekehendak Tuhan berjalan, Tuhan pertemukan saya harus dilayani secara khusus di kebetulan gereja itu di Bandung. Dan saya dilepaskan, saya benar-benar dilepaskan, pulih, stop dari hal-hal yang begitu. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa bilang, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena saya tidak bisa berbuat apa yang Tuhan mau dari kita. Ladies yang terkasih, Tuhan tidak mau harta kita. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Dia tidak mencari orang yang pintar. Dia hanya mencari orang yang mau mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, saya percaya melalui kesaksian saya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bagi Tuhan. Karena begitu para orang yang sangat amat parah, yang kita merasa tidak mungkin. Manusia tidak bisa membuat kita menjadi benar. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan, bukan aku yang memilih, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Memang itu benar terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga saya bersyukur, satu keluarga saya boleh melayani Tuhan, dan satu keluarga saya boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada pada alamat yang tepat. Kami mempercayai Allah yang hidup, Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap mujizat yang Kau lakukan, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, bahkan mujizat keselamatan Engkau telah siapkan bagi kami. Kami berharga di pemandangan mata-Mu ya Allah. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Pada malam hari ini berbicaralah kepada kami semua. Teguhkanlah kami, khususnya para wanita yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Allah. Terima kasih banyak, berbicaralah Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa dan sambut firman-Mu. Kita sama-sama berkata, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Boleh sepakat dulu, saya bisa ngomong berapa lama ya? Bapak-bapak yang seru nih. Berapa? 30. Tambah itu ya. Mari
kaum wanita yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum wanita, kita membuka bersama Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 4 bagian A. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-4 bagian A. Ada yang bawa Alkitab? Karena kita belum ada Holy Samsung, Holy Nokia, Holy BB, kita baru adanya Holy Bible. Ya. Yesaya pasal 43 ayat 4a, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena cuma pendek, saya ingin ibu-ibu membacakan sekali lagi. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga ya. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, statement ini sebenarnya kalau kita baca di dalam perikop ini merupakan nubuatan, merupakan kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. Pada waktu itu orang-orang Israel sedang ada di pembuangan, mereka dalam hukuman Tuhan karena orang-orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Tetapi ketika orang-orang Israel itu ada di pembuangan, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Dia tetap mengasihi bangsa yang Dia pilih ini. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya, dari ayat yang pertama, ayat 2, ayat yang ketiga, di sana Tuhan berbicara melalui Yesaya, aku yang menciptakan engkau, aku yang membentuk engkau, aku yang memanggil engkau dengan namamu. Ini begitu luar biasa apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan di sini, aku yang menebus engkau dengan Mesir. Kenapa Allah melakukan itu? Jawabannya ada di pasal yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini juga datang kepada kita pada malam hari ini ya. Ladies of Fellowship mengambil tema mutiara yang berharga. Bapak ibu membaca berulang-ulang pun perikop ini, Bapak ibu tidak akan menemukan ada kata mutiara di sana ya. Ini adalah sebuah bahasa kiasan karena memang yang mengadakan acara ini ibu-ibu. Mungkin kalau bapak-bapak yang mengadakan acara ini mungkin lain lagi temanya, baby Benz yang berharga, atau mungkin apa, Rolls Royce yang berharga, atau apalah gitu ya. Tapi karena ini perempuan jadi diambil tema mutiara yang berharga. Sepertinya kalau dilihat di sini rata-rata punya mutiara, betul? Betul? Pada ketawa semua. Soalnya saya lihat ada yang pakai. Rata-rata punya mutiara. Ibu-ibu, saya juga punya, mereknya Casio. Dikasih orang. Suatu kali kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya pelayanan ke Maluku. Ya di sana banyak mutiaranya kan. Lalu kemudian saya diberikan mutiara bros begitu yang ada matanya 3. Kayaknya tuh ya, aduh ya ampun, bisa dapat mutiara yang asli gitu. Lalu kemudian dibawa ke toko karena teman-teman pada mau beli gitu ya. Saya lihat ternyata harganya nggak murah. Waduh, saya jaga baik-baik itu mutiara saya gitu ya. Saya balik ke Jakarta, kata orang Fon, kalau pakai itu jangan kena minyak wangi, terus kena apa lagi ya? Aduh, saya jaga baik-baik, bener dah. Gitu kalau mau pakai gitu, aduh jangan sampai copot itu satu mutiaranya. Cuman itu-itunya yang saya punya. Tetapi yang bikin saya jengkel kadang-kadang orang nggak percaya kalau itu asli. Pernah ada suatu kali seorang teman bilang begini, Fon, aduh bagus sekali itu mutiara. Di pasar pagi di mana jualnya? Enak aja pasar pagi. Ya. Pasar pagi. Ya. Ternyata yang pakai itu bisa menentukan ternyata saudara ya. Orang ya saya pakai yang asli aja dibilang palsu. Sementara teman saya yang memang ya orang kaya, kalau saya sebut juga Bapak Ibu tahu, istrinya Mitra 10. Dia bilang begini, Fon, saya itu ya pakai main-mainan gitu loh, bukan mutiara, main-mainan. Tapi orang nggak percaya kalau itu mainan. Ci, asli Ci, oh enggak, mainan. Asli Ci, oh enggak, mainan. Coba bayangin, yang orang kaya pakai mainan aja dianggap asli. Saya udah pakai yang asli, udah bela-belain dijaga, tetap aja orang bilang itu mainan. Benar-benar ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh pikir-pikir di rumah ibu-ibu punya mutiara berapa gede ya? Berapa mahal ya? Halo ibu-ibu, berapa mahal kira-kira mutiara yang ada di rumah?
Susah kan? Jadi gemetaran nyebutnya mutiara. Ntar pulang ke rumah pada suruh beli mutiara lagi sama suaminya. Bapak Ibu, ini mutiara yang terbesar katanya yang ditemukan sampai sekarang itu beratnya 6,4 kg. Ya, 6,4 kg ditemukan di Pulau Palawan di Filipina. Ya, sekarang itu harganya ditaksir sekitar 40 juta dolar. Bukan Singapura, tapi Amerika. Berapa itu ya bapak-bapak ya? Itu hitung sampai empot-empotan tuh. Ya, ini yang paling besar katanya 40 juta dolar. Lalu kemudian ada lagi yang lain. Next. Saya masih cepat. Ya, itu yang bandulnya di bawah itu yang seperti air mata itu, ya. Ini sebenarnya karena sejarahnya, ya. Jadi dia ditemukan di lepas pantai Panama, ya. Pada waktu itu sekitar tahun 1500-an, tahun 1500 ini ditemukan dan kemudian sempat harganya 37.000 dolar kalau tidak salah tahun 50-an dan seorang yang bernama Richard Burton itu dia menghadiahkan mutiara ini kepada Elizabeth Taylor sebagai hadiah hari kasih sayang, ya. Begitu luar biasa. Lalu ada satu lagi mutiara di sini. Nah, ini dia katanya yang namanya Pinky Willy atau apa yang harganya 4,7 juta dolar. Ya. Halo, ibu-ibu khususnya, ini mutiara yang mahal. Mutiara yang mahal. Kira-kira nih ya, kalau kita punya gambaran, kalau kita menggambarkan diri kita sebagai mutiara, kita tuh harganya berapa ya? Segede. Berapa ya harganya? Halo? Ibu-ibu yang berat badannya 50 kg itu? Angkat tangan. Yang saya 68 kg ini? Berapa kira-kira harganya? Ada yang mau kasih tahu saya? Kira-kira kalau saya ditaksir itu harga saya berapa? Ya? Triliun? Enggak. Lebih dari triliun apa ya bapak-bapak? Hah? Biliun? Lebih dari triliun, biliun. Benar? Halo? Ya. Mari kita coba lihat apa namanya? Makhluk hidup yang lain. Ini ada yang pencinta bunga ini? Bunga apa nih? Hah? Anthurium? Ya. Jadi ceritanya anthurium ini ada sekitar 1000 jenisnya dan memang hanya beberapa saja yang terkenal dan harganya ternyata bisa puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Bunga loh, harganya bisa ratusan juta. Next. Ada banyak slide-nya jadi saya cepat aja. Ini burung dara, Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha di Cina yang membeli burung ini seharga 2,7 miliar. Karena dia ingin mengembangkan spesies baru di Cina katanya. Jadi dia ingin bikin burung dara yang generasi unggul. Dia beli itu di Belgia 2,7 miliar. Coba bayangkan, keselak aja ya ini makan jagung mati 2,7 miliar layak. Ya. Luar biasa. Ya. Burung sekarang kita beralih ke kita, khususnya kepada wanita. Berapa harga Anda? Hah? Tidak ternilai? Berapa harga kita? Tidak ternilai? Mari kita lihat berapa sih harga kita. Bisa nggak kira-kira ditaksir? Next. Ya. Berapa harga seorang wanita? Satu biji mata itu harganya berapa ya? Ada dokter di sini? Ya? Harga satu biji mata berapa, Pak? Tak ternilai, ya. Harga sebuah ginjal, orang cuci darah aja sekarang betapa mahalnya, ya. Harga sebuah jantung, betapa mahalnya. Sekali menarik nafas, ada seorang dokter yang pernah mengkalkulasi katanya satu hari kalau dirupiahkan kita menarik nafas, kita harus menyediakan uang 187.500.000 rupiah satu hari. Kalau kita mau bernapas sama seperti kita bernapas sekarang, berapa miliar kita harus siapkan dalam waktu 1 bulan? Ya. Selama kita hidup, berapa banyak uang yang harus kita habiskan hanya untuk bernapas saja? Bagaimana dengan kecerdasan intelektual kita, khususnya para wanita? Kita adalah orang-orang yang mampu menganalisa sesuatu,
bisa tertawa. Itulah perempuan, bapak-bapak. Kalau menangis dia bisa ketawa. Kecerdasan emosi kita, ya, kita bisa care, bisa punya belas kasihan kepada orang. Berapa nilainya kalau itu dirupiahkan? Bagaimana dengan kecerdasan spiritual kita? Makhluk hidup yang lain tidak punya kecerdasan ini yang bisa membuat dia berhubungan dengan penciptanya, cuman kita saja. Ya, artinya Bapak Ibu, bisa dinilai manusia itu? Manusia itu tidak bisa dinilai, tidak ternilai harganya. Mari kita lihat kenapa sih manusia seringkali, ya khususnya wanita, seringkali menganggap dirinya tidak berharga. 2 hari yang lalu Bapak Ibu, saya pas mau naik Transjakarta, jadi ada di Selipi, mau naik ke jembatan. Waktu saya mau naik, saya itu mungkin ada di urutan ketiga. Di depan saya ibu-ibu semua, jadi kami pas turun dari angkot itu ibu-ibu semua. Lalu biasa kan kalau di bawah situ ada pangkalan ojek, ya. Ini bapak-bapak lagi pada kumpul, ternyata ada satu orang kurang waras di situ, orang gila. Kita nggak tahu pertama, tapi ini bapak-bapak gini, cek, kalau ini berapa? Katanya. Maksudnya tunjuk ke kami. Sambil 60 gitu. 60. Terus kalau yang ini kedua di saya itu, dia ketawa lagi 50 gitu. Nah pas saya pikir-pikir apa ya? Lagi kita lagi dinilai sama orang gila. Jadi si tukang ojek cek ini berapa katanya, ngomong ke yang orang gila. Saya dong. Pas saya lewat, kalau yang ini berapa? Dia ketawa 40 gitu. Saya 40. Saya marah banget dalam hati. Gila gue 40 ya. Tapi saya lewat aja. Dari mana dia bisa bilang saya 40 ya? Tapi saya membesarkan hati. Yang ngomong orang gila. Ya, yang ngomong orang gila. Nah, waktu saya di belakang saya kan masih ada. Ternyata itu orang tuh hitung mundur. Jadi 60, 50, 40 di belakang saya 30. Dia marah. Ya. Dia marah. Yang di belakang dia pukul itu tukang ojek. Jangan dong, udah tahu-tahu orang gila. Ya. Itu gua dibilang 30 katanya. Kata tukang ojek begini, ya ibu, orang gila aja bilang ibu 30. Kalau yang waras ibu tuh 10. Coba. Marah dia, benar-benar marah. Tapi sambil jalan saya sih tarik ibu, udah lampu, udah nggak usah dicuekin aja bu. Tapi saya bilang dia gini, bu, kalau misalnya orang gila tadi tuh bilang 90, ibu marah nggak? Ya enggak lah. Tapi kan gila bu. Belum tentu harganya 90 saya bilang. Ya. Tapi itu yang membuat saya hidup, bisa menghidupi khotbah ini dari yang 2 hari yang lalu itu. Dalam pengertian kadang-kadang kita itu sering menganggap diri kita tidak berharga karena apa? Terjebak pada penilaian orang lain. Ya, saya coba taruh slide yang berikutnya. Ini adalah Miss World 2012. Miss World 2012, namanya apa ya? Ini Chinese juga kali ya. Wen Xiaoyu, ngomongnya begitu ya. Coba lihat bodinya. Kalau ini ingin menggambarkan seorang wanita yang ideal, saya nggak masuk. Dari bodi saya udah kalah. Belum betis. Kalau ini yang jadi kita punya ukuran, ya. Nah kadang-kadang ketika kita melihat gambaran orang, kita jadi melihat diri kita itu nggak berharga. Next. Sehingga orang itu memberikan kita nilai 6, 7, 8, ataupun 4, ataupun 5. Tergantung mereka secara subjektif memberikan kita penilaian. Sekarang bagaimana sih masyarakat menilai kita? Kadang-kadang wanita itu dinilai hanya dari status sosialnya. Benar nggak ibu-ibu? Yes. Ya? Apa yang kita pakai? Apa yang kita pakai sampai orang itu rela membeli tas mahal? Ada yang sampai puluhan juta, Pak. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. Bahkan katanya ada yang sampai miliaran. Padahal juga isinya paling dompet, iPad, kosmetik, apalagi handphone. Tapi bisa miliaran. Bahkan ada yang sepatunya katanya itu alasnya itu 24 karat emas. Coba buat apa coba?
yang kita pakai. Benar apa benar? Gelar yang kita sandang, jabatan yang diduduki, kekayaan yang dimiliki. Makanya betul kata Amsal Soleman, orang kaya itu temannya banyak. Benar. Itu kata Amsal, orang kaya itu temannya banyak. Orang miskin, jangankan saudara, sahabat aja pergi menjauh. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, khususnya peristiwa Ayub, Bapak Ibu coba bayangkan, waktu Ayub itu dalam keadaan bangkrut, ludes, dalam keadaan menderita, adakah saudaranya yang datang? Tidak ada saudaranya yang datang. Yang ada adalah sahabatnya dari jauh. Itu pun datang untuk menghakimi dia. Ya. Tetapi Bapak Ibu coba baca Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-11. Ketika hidup Ayub dipulihkan, maka teman-temannya yang lama itu datang mengucapkan bela sungkawa atas penderitaan yang dialami Ayub. Tapi datangnya waktu dia sudah dipulihkan. Memang benar ada uang, abang? Disayang. Tak ada uang, abang itu melayang. Halo Bapak Ibu, kadang-kadang orang melayani kita, memberikan pelayanan yang terbaik dilihat dari mobil apa yang kita pakai. Mungkin bapak-bapak juga tahu lah kalau masuk ke hotel gitu. Coba aja bapak-bapak pakai mobil yang moncongnya tuh, yang kalau kena di lubang, enggak jeduk begitu. Aduh, pelayanannya bagus banget, coba. Heran deh. Tapi semakin mobil tuh nggak ada moncongnya. Betul, sana. Ya. Kadang-kadang pelayanan itu dilihat dari apa yang kita pakai, mobil apa yang kita kendarai. Itu manusiawi Bapak Ibu, karena semua orang melakukan itu, sehingga kadang-kadang kita taruh harga kita di situ. Kita taruh harga kita di situ sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk mengejar atribut. Tapi Bapak Ibu coba semua atribut itu dilepas, akan kelihatan di situ siapa yang benar-benar teman sejati kita. Benar, siapa teman sejati kita akan terlihat ketika kita nggak punya apa-apa. Ya, oke, lanjut. Wanita dinilai dari status sosialnya. Selanjutnya, bagaimana masyarakat menilai kita? Wanita itu dinilai sebagai makhluk apa, ibu-ibu? Makhluk yang lemah. Cengeng, kerjanya nangis, nggak diapa-apain sama suami nangis, mau minta uang aja nangis dulu. Semuanya nangis, mau cerita apa-apa juga nangis dulu. Sehingga kadang-kadang kita itu diberikan label, memang perempuan itu cengeng. Ya, nggak bisa apa-apa kalau nggak ada pria. Benar nggak begitu sih, ibu-ibu? Mau nanya nih, perempuan itu kuat atau lemah? Bener? Buktinya apa? Suruh agak meja. Sederhana ya, tapi jangan bilang sama bapak-bapak ya. Bukti sederhana ya, jangan bilang sama bapak, anggap mereka gak ada. Mau nanya nih, lebih banyak janda atau duda ya? Mau nanya nih, kalau janda itu pun menikah lagi, langsung menikah nggak? Ketika suaminya baru meninggal? Enggak. Kalau pria gimana? Jangan bilang bapak-bapak loh ya. Kata orang begini, aku istrinya, aduh itu tanah kuburan masih basah. Sudah mulai ada yang ngantri. Tapi bapak-bapak di sini nggak begitu. Amin. Semua adalah yang mencintai istrinya ini. Ya. Benar. Ibu-ibu, coba pergi ke panti jompo yang ada bapak ibunya, oma opa di sana. Saya mau nanya, siapa yang sering kali ibu-ibu lihat nangis? Oma atau opa? Opa. Betul. Opa. Anakku gak datang. Opa gak sering. Bener. Ibu-ibu mau buktikan? Coba aja dulu pergi ke panti jompo gitu. Yang sering kali nangis. Bahkan termasuk bapak pendeta. Suatu kali kami pergi ke Purwokerto. Ya, ada pelayanan di sana. Ini opah memang sudah stroke begitu. Gembala luar biasa loh. Ya, tetapi dia juga tidak bisa menyangkali kemanusiaannya. Kalau kita datang itu nangis. Ya. Tapi wanita itu semakin tua semakin kuat. Wanita itu semakin tua udah gak kelihatan air matanya. Kenapa? Udah habis. Halo? Wanita itu dinilai sebagai makhluk yang lemah, yaitu masyarakat memandang kita
wanita kalau suaminya meninggal, maka dia akan berada di dalam kekuasaan daripada saudara suaminya. Ya. Dia tidak punya kekuasaan sendiri. Benar itu yang terjadi. Ya. Kalau ada seorang wanita yang menikah lalu kedapatan bukan tidak perawat lagi, maka akan ada aturan yang akan diberlakukan pada dia. Tapi itu tidak berlaku bagi laki-laki. Ya. Ibu-ibu masih ingat peristiwa ketika suatu kali Yesus sedang mengajar, lalu kemudian seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa kepada Yesus. Masih ingat itu dalam Injil Yohanes? Seorang perempuan kedapatan berzina, lalu ahli Taurat bilang begini, "Guru, menurut hukum Musa, perempuan yang kayak gini harus dilempari batu sampai mati." Kedapatan berzina, tapi yang dibawa cuma siapa? Cuman perempuan. Laki-laki tidak dibawa. Kedapatan berzina berarti ada 2 orang yang tertangkap basah, tapi yang dibawa cuma perempuan. Orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Lalu kemudian Yesus tidak mengatakan apa-apa. Mereka terus mendesak, "Guru." Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia membungkuk lalu dia menulis sesuatu di tanah. Alkitab memang tidak mengatakan kepada kita apa yang Yesus tulis. Tapi ada sebuah joke yang mengatakan waktu Yesus membungkuk, Yesus sedang menulis nomor-nomor telepon yang pernah menghubungi wanita ini. Makanya langsung kabur semua para pria, katanya gitu. Ya. Itu joke aja, Alkitab tidak mengatakan demikian. Tetapi benar, Alkitab kita menemukan ada kesenjangan. Tetapi lihat bagaimana cara Yesus memandang perempuan. Dia memberikan kesempatan kepada wanita untuk melayani. Ada begitu banyak perempuan yang terlibat dalam pelayanan Yesus. Bahkan di mata Allah, perempuan itu sama nilainya dengan laki-laki. Kalau lihat dalam perjanjian lama, ada pemimpin-pemimpin perempuan yang berani taruh nyawa. Untuk apa? Untuk bangsanya. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang wanita, termasuk wanita Kristen, ya, memakai kacamata masyarakat. Yang apa? Yang menganggap kita sebagai makhluk kelas 2, tidak punya hak yang sama dengan pria, dapat diperlakukan apa? Semena-mena. Bahkan pendidikan juga begitu. Kan dari dulu kita dengar, perempuan mah di dapur aja gitu. Jadi memang itu juga masih ada tersisa sampai sekarang. Syukur Bapak Ibu-ibu dapat suami yang luar biasa, yang menghormati kita sama seperti Tuhan menghargai kita. Ya, tapi kadang-kadang ini juga masih dipakai oleh perempuan. Kan suka ada yang bilang begini, "Aku kan perempuan, aku nggak bisa." So what sih dengan perempuan? Ada apa dengan perempuan? Perempuan juga sekarang bisa bikin banyak hal. Meskipun ibu-ibu kita harus paham, bukan berarti kita kuat lalu kemudian kita menanduk pria. Kitab mengatakan meskipun gaji kita lebih besar, meskipun badan kita lebih besar. Halo? Suami itu harus menjadi kepala keluarga. Amin. Tugas daripada, kalau kita lihat ya, kita itu dalam keluarga itu seperti penasehat. Ya, pernah tahu? Seorang raja itu berbahagia kalau dia meminta nasihat dari penasihat. Di dalam keluarga itu raja itu suami, tapi penasehat itu istri. Saya mau tanya Bapak Ibu, keputusan ada pada siapa? Penasehat atau pada raja? Raja. Kita tetap bisa memberikan nasihat, tetapi keputusan tetap ada pada yang di belakang yang antar ibu-ibu datang sini. Ya, amin. Tetap. Ya. Tetapi betapa malangnya raja itu kalau dia tidak minta nasihat dari para penasihat. Ya, benar. Ya. Oke, itu lalu kemudian selanjutnya, kenapa wanita seringkali menganggap diri tidak berharga? Saya deg-degan dengan jam yang terus berjalan. Ya. Yang pertama tadi terjebak pada penilaian masyarakat. Lalu kemudian yang kedua terjebak pada penilaian diri sendiri. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu ya terbiasa mendapatkan verbal abuse dari orang lain. Pelecehan secara kata-kata. Baik, kita itu dibentuk dari orang tua kita. Lu memang bodoh lu. Ya, maaf kalau saya pakai kata-kata kasar ini. Kamu perempuan tahu apa? Iya, kita dibentuk begitu dan itu membentuk kita. Sudah begitu menikah, dapat suami yang bodoh-bodohin kita. Suami yang belum percaya Yesus, kata-katanya itu kasar banget. Yang belum percaya Yesus, berbahagialah ibu-ibu yang dapat bapak-bapak tuh kayak di belakang.
yang menganggap kita itu berharga. Amin. Ya. Benar. Terjebak pada penilaian diri sendiri. Kadang-kadang kita nih ya, kita loh yang membuat kita itu punya label harga kita nggak berharga. Ya, saya ini bodoh. Saya nggak lulus SD, emang saya bodoh kok. Nanti juga saya akan melahirkan keturunan bodoh. Ya. Ada yang berkata seperti itu. Saya ini miskin, tas Hermes aja nggak kebeli, yang ada penyakit herpes. Saya ini nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa. Saya ini nggak berguna. Saya ini nggak diharapkan. Mama saya pengen anak laki yang muncul saya, ya. Saya nggak diharapkan. Saya ini nggak cantik. Ya, ini yang membuat kita itu jadi dibangun dengan apa? Kita punya penilaian sendiri terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita merasa tidak berharga. Next. Ibu-ibu lihat ini. Wanita yang menganggap dirinya tidak berharga, dia menempatkan dirinya lebih rendah dari apa? Dari apa? Dari hewan. Dari tumbuhan. Dari sebuah benda. Kalau ada seorang perempuan yang selalu berkata, aku mah nggak berguna, aku mah nggak berharga, dia menghina penciptanya. Amin, ibu-ibu. Dia menghina penciptanya. Tumbuhan aja ada harganya, bahkan ada yang sampai puluhan juta, ratusan juta. Hewan aja ada harganya, yang ketika mati tidak ada urusan lagi dengan penciptanya. Itu bisa miliaran. Masakan kita makhluk mulia di hadapan Tuhan bisa berkata di hadapan Tuhan, aku ini tidak ada harganya. Amin. Ketika Tuhan berkata engkau berharga di mataku, lalu kita berkata aku ini gak berharga, ya. Engkau ini mulia, aku gak mulia. Aku mengasihi engkau, aku tidak dikasihi. Itu kita menghina pencipta kita. Dia udah duluan lu. Dia juga lihat jam ternyata, ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita ini perempuan di mata Allah, ya? Ibu-ibu, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, kita itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Amin. Itu burung dara tadi diciptakan serupa dengan gambaran Allah enggak? Enggak, 2,7 miliar harganya. Ya. Itu gelombang cinta ya tadi ya namanya ya. Itu diciptakan serupa dengan gambaran Allah? Enggak. Tapi harganya bisa ratusan juta. Kita itu luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita lihat, kenapa sih perempuan selalu menganggap dirinya tidak berharga? Next, ya. Ibu-ibu boleh lihat ini. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan menciptakan wanita, dia lembur pada hari ke-6. Belum. Kok cepat? Malaikat datang dan bertanya, mengapa begitu lama Tuhan? Tuhan menjawab, sudahkah engkau lihat semua detil yang saya buat untuk menciptakan dia? 2 tangan ini harus bisa dibersihkan. Lanjut. Tetapi bahannya bukan dari plastik. Setidaknya terdiri dari 200 bagian yang bisa digerakkan dan berfungsi baik untuk segala jenis makanan. Mampu menjaga banyak anak saat yang bersamaan. Punya pelukan yang dapat menyembuhkan sakit hati dan keterpurukan. Dan semua dilakukannya cukup dengan 2 tangan ini. Ya, next. Malaikat itu takjub, hanya dengan 2 tangan, impossible. Dan itu model standar. Sudahlah Tuhan, cukup dulu untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi untuk menyempurnakannya. Ya. Oh tidak, saya akan menyelesaikan ciptaan ini karena ini adalah ciptaan favorit saya. Oh iya, dia juga akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan bisa bekerja 18 jam sehari. Bapak-bapak dengar, 18 jam sehari. Malaikat mendekat dan mengamati bentuk wanita ciptaan Tuhan. Lanjut. Tapi engkau membuatnya begitu lembut Tuhan. Oh iya, saya membuatnya lembut. Tapi engkau belum bisa bayangkan kekuatan yang saya berikan agar mereka dapat mengatasi banyak hal yang luar biasa. Dia bisa berpikir, tanya malaikat. Tuhan menjawab, tidak hanya berpikir, dia mampu bernegosiasi. Next. Malaikat itu menyentuh dagunya. Tuhan, engkau buat ciptaan ini kelihatan lelah dan rapuh, seolah terlalu banyak beban baginya.
Itu bukan lelah atau rapuh, itu air mata. Koreksi Tuhan. Untuk apa? Tanya malaikat. Tuhan melanjutkan. Air mata adalah salah satu cara dia mengekspresikan kegembiraan, kegalauan, cinta, kesepian, penderitaan, dan kebanggaan. Luar biasa. Engkau jenius Tuhan, kata malaikat. Engkau memikirkan segala sesuatunya. Wanita ciptaanmu ini akan sungguh menakjubkan. Next. Oh ya, mesti. Wanita ini akan mempunyai kekuatan mempesona laki-laki. Dia dapat mengatasi beban bahkan melebihi laki-laki. Dia mampu menyimpan kebahagiaan dan pendapatnya sendiri. Dia mampu tersenyum bahkan saat hatinya menjerit. Mampu menyanyi saat menangis. Menangis saat terharu. Bahkan tertawa saat ketakutan. Next. Dia berkorban demi orang yang dicintainya. Mampu berdiri melawan ketidakadilan. Dia tidak menolak kalau melihat yang lebih baik. Dia menerjunkan dirinya untuk keluarganya. Dia membawa temannya yang sakit untuk berobat. Cintanya tanpa syarat. Next. Dia menangis saat melihat anaknya adalah pemenang. Dia girang dan bersorak saat melihat kawannya tertawa. Dia begitu bahagia mendengar kelahiran. Terus bawah. Bawah. Ya, terus aja. Ya. Hatinya begitu sedih mendengar berita sakit dan kematian. Tetapi dia selalu punya kekuatan untuk mengatasi hidup. Dia tahu bahwa sebuah ciuman dan pelukan dapat menyembuhkan luka. Next. Hanya ada satu hal yang kurang dari wanita. Dia lupa betapa berharganya dia. Halo ibu-ibu. Betapa luar biasa. Kenapa kadang-kadang wanita tidak menganggap dirinya berharga? Karena memang kita memakai kacamata dunia dan kita terapkan di dalam diri kita. Harusnya kita pakai kacamata Allah. Mari kita lihat bagaimana kacamatanya Allah. Berapa menit lagi? 30 menit lagi. Halo ibu-ibu, yang pertama kita lihat dari kacamata Allah. Yang pertama, wanita diciptakan apa? Unik. Mari kita buka bersama-sama. Boleh buka BB-nya, boleh buka yang bawa Alkitab. Mazmur pasal 139. Karena saya ingin kita membacanya sama-sama. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Halo ibu-ibu, kita itu diciptakan unik. Ibu-ibu, kita itu ditenun ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, betul? Ibu-ibu banyak yang punya kain tenun di sini di rumah. Mau nanya apa bedanya kain tenun dengan batik cap? Kain tenun itu handmade, betul nggak? Bikinnya susah. Pernah kita ke Kupang lalu lihat orang bikin, aduh itu kadang-kadang berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Itu harganya jutaan. Itu karena apa? Mereka memikirkan detailnya, indahnya ketika tenunan itu dibuat. Kita juga demikian. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu tidak diciptakan massal. Amin. Bilang sama-sama, saya nggak diciptakan massal. Saya tidak diciptakan massal. Halo, Bu, kita itu limited edition, ngerti nggak? Limited edition, satu-satunya. Kita itu masterpiece-nya Allah. Amin. Satu-satunya. Duh, betul, saya coba pikir-pikir, aduh terima kasih ya Tuhan. Tuhan itu kasih saya hidungnya pas. Coba kalau agak pesek sedikit, maka pipi saya yang tembem ini akan membuat saya nggak bisa bernapas dengan baik. Tuhan kasih hidung saya pas. Ya, Tuhan sudah mendesain segala sesuatu sempurna, ibu-ibu, benar. Ibu-ibu, kita itu ori.
mau kurus kek, mau hitam kek, mau sipit kek, mau belok, mau putih, kita semua ori. Tuhan itu waktu mendesain kita, Tuhan begitu teliti dan cermatnya. Kalau saya mendesain si A, yang mana yang cocok untuk dia. Amin. Makanya kalau sudah begitu patah nggak usah dioperasi-operasi naik-naikin. Nanti ciri khasnya itu kagak kelihatan di sorga, ngerti nggak? Tuhan kasih kita itu identitas masing-masing, bener ibu-ibu. Kasih kita identitas masing-masing. Bu, suara kayak saya mungkin banyak. Ini memang lagi bindeng, lagi flu. Mungkin suara kayak saya ini banyak, tetapi ini cuma satu-satunya. Benar Bu? Satu-satunya Ibu Widi. Ya, ini suaranya lembut banget. Itu mah satu-satunya, benar-benar ori. Halo, ibu-ibu kalau terima telepon nih ya, terima telepon apalagi dengan orang yang sudah dekat. Yang di sana baru halo, kita udah tahu kan yang telepon siapa? Itu tuh identitas yang Tuhan kasih. Benar-benar cara kita jalan. Ibu-ibu di rumah bisa tahu kan yang masuk itu suami atau siapa? Betul kan? Bu, ini langkah suami nih. Cara jalannya, cara dia batuk. Aduh, makanya nggak usah ikut-ikutan cara batuk orang. Batuk diikutin ya. Cara jalan orang, cara orang ngomong. Tuhan nggak kenal kita. Itu nggak ada dalam bukunya. Karena kita itu sudah ciri-ciri kita itu sudah lengkap. Amin. Nggak usah dirubah-rubah suaranya, diperbesar, diperkecil, diperhalus dan seterusnya. Tuhan tahu identitas kita. Ibu-ibu kalau di kantor kan ada tuh yang pakai finger absent begitu ya. Duh, luar biasa loh dengan jempol ini ya. Itu orang tuh bisa ketahuan identitasnya. Ini jempol saya, ini anak-anak saya suka namain jempol belatung. Ya, karena sorry ya bapak-bapak, karena gendut jempolnya jadi mama garukin mama pakai jempol belatung gitu ya. Ini jempol belatung namanya. Saking gendutnya ya. Tapi luar biasa loh, cuman cap begitu aja, kita cuma taruh begini aja jadi ketahuan kita itu siapa. Bayangkan betapa luar biasanya Tuhan kasih kita identitas. Apa kita mau bilang kita nggak berharga? Itu baru pertama loh, bener. 15 menit lagi. Yang kedua, yang pertama wanita diciptakan unik. Lalu kemudian yang kedua, wanita diciptakan dengan sebuah tujuan. Amin. Wanita diciptakan dengan sebuah tujuan. Boleh bilang sama-sama, saya diciptakan dengan sebuah tujuan. Ada tujuannya. Tuhan itu ciptakan ibu-ibu bukan karena iseng-iseng. Aduh banyak yang mati nih, munculin dia gitu. Tapi ada sebuah tujuan yang Tuhan kasih. Itu dikatakan di sana itu ya. Orang kalau bikin apa tuh namanya clay ya, pot ya, dari tanah liat itu ada tujuannya. Halo ibu-ibu, Efesus pasal 2 ayat 10. Di situ dikatakan karena kita ini buatan apa? Allah. Sekali lagi, karena kita ini buatan. Coba bilang diri sendiri, karena saya ini buatan Allah. Karena saya ini buatan Allah. Saya bukan buatan pabrik. Saya ini buatan Allah. Ibu mau nanya, jam tangan buatan mana yang lebih bagus? Buatan Cina atau buatan Swiss? Ibu-ibu meskipun orang Cina pakainya Swiss kok. Benar. Ya, karena teman saya di gereja dia suka bingung, aneh ya saya ya, dia pakai jamnya biasalah yang 20 ribuan itu, tapi yang ada angkanya, pakai angka begitu ya. Aneh saya loh, setiap kali ya hari Minggu itu jam saya itu suka maju 10 detik, pokoknya maju banyak gitu. Aneh ya kenapa ya, dan itu selalu terjadinya hari Minggu pulang gereja. Apa ini Roh Kudus bekerja sampai jam saya juga ikut gemetaran. Baru kemudian dia sadar, kan kalau di gereja itu orang pada tepuk tangan, pok pok pok, jamnya berubah sendiri ya. Itu buatan Cina. Tapi buatan Swiss sudah masuk ke air pun gak berubah, bener gak? Halo ibu-ibu, bener gak? Ya. Saya kemarin lihat BB seseorang tulisannya begini, untung hatiku buatan Allah, kalau hatiku buatan Cina sudah hancur. Kita ini buatan Allah ibu-ibu, buatan Allah. Wah luar biasa, benar luar biasa enggak? Semua kita ini buatan Allah. Apa yang membuat kita merasa diri tak berharga? Keterlaluan kita menghina pencipta kita. Buatan Allah. Ya, di sana dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik, ibu-ibu garis bawahi, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa tujuan manusia diciptakan, ibu-ibu?
untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan yang hasilnya mulia. Ibu-ibu, kalau kita menganggap diri kita itu berharga di hadapan Tuhan, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan, hasilkanlah pekerjaan-pekerjaan mulia dalam hidup ini. Ibu Esther tadi bersaksi masa lalunya, karena dulu beliau belum tahu orang mulia itu. Tuhan berkata kepada orang Israel, engkau berharga di mataku, mulia. Orang kalau mulia, dia seharusnya melakukan hal-hal yang mulia. Tapi dulu, kenapa kadang-kadang kita kalau belum ketemu Yesus, kita nggak menganggap diri kita ini berharga? Apa aja masuk. Benar. Kita melakukan segala sesuatu untuk tubuh kita, menyenangkan daging kita. Tapi ketika kita bertemu dengan Yesus, kita baru tahu kita ini adalah orang-orang mulia yang harusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia dan harusnya menghasilkan hal-hal yang mulia. Amin, ibu-ibu. Temukan tujuan Tuhan. Saya tadi lihat itu salah satu visi dari LOF. Temukan tujuan Tuhan dalam hidup ibu-ibu. Jangan berpikir karena suami pengusaha lalu saya ikut suami. Memang betul kita ikut suami. Orang marga kita juga hilang kok. Diambil sama suami, benar nggak? Ya. Diambil sama suami, nggak dipakai lagi. Tetapi kita itu punya identitas di hadapan Tuhan. Ada tujuan. Itu yang harus kita temukan. Tuhan, tujuanku apa? Ibu-ibu tahu nggak? Banyak orang yang meninggal dan dimakamkan di San Diego Hills. Ya, tulisannya di atas rest in peace, meninggal dengan tenang. Tapi sebenarnya yang di dalam itu meninggal dengan tegang. Kenapa? Karena dia hidup tapi dia tidak tahu tujuan hidupnya waktu dia hidup apa. Ya. Jangan sampai kita juga seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ibu-ibu, saya tahu sudah semakin malam. Ya, jadi saya tidak bahas banyak. Yang ketiga, wanita. Ini dia, kita berharga di mata Tuhan. Wanita diperlengkapi dengan berbagai apa? Talenta dan karunia. Berbagai talenta dan karunia. Ini kita harus aktifkan. Pada suatu kali saya membaca sebuah cerita tentang Barack Obama dan First Lady Michelle. Suatu kali mereka masuk katanya di sebuah restoran, dan Michelle itu baru sadar bahwa pemilik restoran itu bekas pacarnya, gitu ya. Wah, dia kaget, wih, bekas pacar, gitu ya. Gak tahu ini joke atau apa. Lalu kemudian dia cerita sama suaminya, sama Obama, itu bekas pacar saya, gitu. Lalu kemudian Obama bilang begini, kamu sekarang First Lady, kamu sekarang ibu negara, ya, wanita nomor 1 di Amerika Serikat. Kalau kamu jadi nikah sama dia, mungkin kamu sekarang bukan First Lady, ya, kamu sekarang pengusaha restoran. Tapi apa yang dikatakan Michelle? Oh, tunggu dulu. Kalau saya nikah sama dia, kalau saya yang jadi nikah dengan dia, bisa-bisa dia yang presiden bukan kamu. Dia yang presiden. Artinya apa? Ini perempuan yang tahu kekuatan di dalam dirinya. Kita itu punya, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Ya, kalau ibu-ibu panjang banget, baca aja sendiri Matius pasal 25. Kita juga punya karunia, 1 Korintus pasal yang ke-12. Karunia itu cuma dimiliki oleh orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itu bedanya karunia dengan talenta. Amin, ibu-ibu. Kita itu dikasih double portion oleh Tuhan. Semua orang punya talenta, semua yang percaya Yesus dan tidak. Tapi lebihnya kita adalah kita punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Amin, ibu-ibu. Ini yang harus kita asah. Ada seorang yang bernama John Powell, dia bilang, katanya perempuan itu dia cuma 10% aja yang dia tahu potensi hidupnya, dan 90% itu dia bawa mati ke kuburan. Ya, 90% dia bawa mati. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah kesaksian dari Anne Avanti. Ya, paling 7 menit lagi selesai. Anne Avanti yang bikin kebaya itu kebayanya sampai berapa, ada yang harganya 60 juta katanya gitu ya. Aduh, pada suatu kali dia bercerita, dia sempat kecewa sampai sempat hampir mau berhenti jadi perancang. Karena setiap kali dia punya hasil rancangan keluar, langsung ditiru orang. Kan bagus tuh, langsung ditiru orang. Ya, dia marah, dia kesel. Dia bilang, udah deh Tuhan, saya mau berhenti aja, saya nggak mau lagi jadi perancang. Tetapi waktu itu, ketika dia berdialog dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, kok marah sih? Memangnya itu talenta siapa yang kasih? Kok kamu marah sih? Kamu dapat cuma-cuma dari saya, ya. Dan ternyata itu yang membuat dia punya pola pikir berubah. Akhirnya itu ibu-ibu yang membuat dia bikin satu buku. Dia taruh di situ semua hasil rancangan
semua orang bisa lihat hasil rancangannya dia. Artinya apa? Kita punya talenta, kita juga harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan pelit. Makanya boleh dong senggol kanan kiri. Kalau punya talenta bagi-bagi dong ilmunya. Kalau bisa masak bagi-bagi ilmunya. Ya, jangan kalau mau bertamu masak mesti tutup pintu. Kenapa? Jangan sampai ketahuan bumbunya. Ini kan dapur kami. Ya, ada ini kan. Waduh, dapur kami. Aduh, itu talenta Tuhan yang kasih, bukan karena kekuatan kita. Amin, ibu-ibu. Ya, harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pada suatu kali ada seorang teman, dia bilang begini sama saya, "Fon, saya lagi bingung dengan salah satu anggota gereja," katanya. Ibu-ibu, kenapa? Ya iya, kalau kita ibadah nih ya ibu-ibu, dia maunya dia yang pimpin pujian, katanya gitu. Oh bagus dong, orang lain disuruh-suruh nggak mau, yang ini menawarkan diri. Aduh bukan begitu Fon, kata dia. Jangankan nyanyi, ngomong aja nggak bisa. Maaf ya ibu-ibu ya. Anu Ana, ini Ami, Mak Muni, namanya Mbak itu. Maaf ya ibu-ibu saya. Tapi dia rindu. Saya bilang sama teman saya, kasih dia kesempatan, nggak apa-apa. Ya. Lalu kemudian, ya dia bilang ya udah, saya kasih dia kesempatan. Dia pimpin pujian dengan penuh semangat sambil tutup mata. Maita berdiri, nyanyikan pujian, anu anak, nanti kami. Saya lagi bindang, jadi ternyata bisa pas. Nyanyi loh, anu anak, ini Ami, Mak Mumi, namanya Mak, ya. Nyanyi dengan penuh semangat. Sementara jemaat nggak bisa nyanyi, karena semua jadi pada ketawa. Gak bisa nyanyi tapi dia semangat. Lalu kemudian esoknya saya ketemu dengan teman saya. Dia bilang saya tambah stres Fon. Kenapa? Kamu tahu nggak? Setelah ibadah selesai dia datang sama saya. Lalu kemudian dia bilang begini, "Ibu, kapan lagi jadwal ayah?" Kapan lagi jadwal saya? Saya bilang sama teman saya, kasih dia kesempatan. Ya, kasih dia kesempatan. Dia tahu kelemahannya tapi dia mau melayani Tuhan. Ada orang-orang yang tahu bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa pimpin pujian, bisa yang lain, tapi selalu ada alasan, nggak ada waktu. Aduh sorry ya. Kasih orang itu kesempatan. Ya, untuk mempermalukan orang-orang yang bisa nyanyi dan bisa melayani tapi tidak mau melayani Tuhan. Kita punya talenta, punya karunia untuk memuliakan. Amin. Makanya kalau ditunjuk, ayo maju dulu. Ya, ini kan wadah kita. Kalau saling ketawa juga nggak masalah, orang ini wadah kita sendiri kok. Ya, saling menyemangati satu dengan yang lain. Lalu kemudian yang keempat, bener deh nggak lama-lama, betul dah. Udah kelamaan. Yang keempat, ibu-ibu, belum. Di atas lagi. Kasihan dia. Nah ini dia. Yang keempat, ibu-ibu boleh baca apa judulnya? Wanita adalah biji mata Allah. Daud juga pernah mengatakan ini, siapakah aku Tuhan? Jadi biji matamu. Kita kalau ada sesuatu yang masuk ke mata kita pasti bereaksi ini ya. Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Gimana kita tahu? Yang pertama dia merancang yang terbaik bagi hidup kita. Yeremia pasalnya ke-29 ayat 11. Bu, kalau saya meminta ibu-ibu untuk flashback ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa perjalanan hidup kita sampai sekarang itu karena Tuhan. Saya tadi diberkati dengan kesaksian Bu Esther, lalu kemudian kesaksian Ibu Susan. Aduh, itu kalau bukan karena Tuhan. Saya juga berpikiran begitu 1 menit dah. Bu, benar, saya itu mama papa saya itu pelayanan di daerah Manado, itu di atas gunung, bukan di atas tapi di balik gunung. Nggak ada kendaraan, cuma ada SD di situ. Saya tidak pernah bermimpi saya akan lulus SMP, bahkan mungkin SMA, bahkan kemudian lebih daripada itu. Karena di kampung kami cuma ada itu, ya. Yang juga gurunya kalau ngajar Senin Kemis. Setiap kali kalau kita udah bawa buku cari encinya, enci, kan kita mesti jemput di kebun. Karena encinya panen cengkeh, ya. Dia lebih milih panen cengkeh dan menawarkan kami untuk bantu dia. Coba bayangkan, setiap kali pergi ke sekolah, kami juga ogah-ogahan belajar. Kenapa? Gurunya nggak pernah belajar. Ngajarin apa? Ayo, kalau di kampung. Ya. Wah, main-main. Nanti kalau ada pesawat lewat, namanya juga orang mudik. Semua pada keluar. Pesawat. Gitu, semua pada teriak. Guru nggak marah, karena guru juga ikut keluar. Pengen lihat pesawat kayak apa. Ya.
mengenal siapa pencipta kita. Ya, itu adalah poin yang utama. Kita itu adalah biji mata Allah. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, maka Dia akan cari kita dimanapun kita berada. Dia akan tangkap kita karena kita adalah harta kesayangannya. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini juga menunjukkan kita itu biji mata Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini termasuk wanita di dalamnya. Kalau bukan karena kasihnya kepada kita, Dia tidak akan pernah mati untuk wanita. Kalau Yesus juga punya pemahaman sama dengan pria pada masa Alkitab, kita itu kelas kedua, maka Yesus hanya akan mati untuk kaum pria. Betul? Tapi Yesus mati untuk kita. Artinya apa? Di pemandangan Yesus kita itu berharga. Tepuk tangan dong. Tepuk Itu tangan. suatu hal yang sangat luar biasa. Sebentar deh. Dia mati untuk kita. Kita biji mata Allah. Lalu kemudian Dia pergi menyiapkan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat 2. Jadi di surga ibu-ibu, kaplingnya bukan untuk pria saja, tapi kita punya kapling di sana. Amin. Dan saya yakin lebih banyak penghuni di surga itu perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena memang di dunia ini populasinya lebih banyak perempuan. Ya wajar kalau di sana lebih banyak perempuan kok. Supaya pulang ibu-ibu tetap diantar, nggak disuruh jalan kaki. Ya, halo. Di sana kita punya kapling di sorga. Tuhan Yesus menolong kita, ya. Lalu lanjut, benar gak ini udah mau terakhir? Siapakah wanita itu? Dikatakan di sana, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya. Ibu-ibu lihat, hampir sama dengan apa? Hampir sama seperti Allah, bukan hampir sama seperti hewan. Ada orang-orang yang menyembah hewan, padahal kita itu jauh lebih tinggi daripada hewan. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Betapa terhinanya seorang manusia ketika dia menghormati hewan, bahkan menjadikan hewan itu sebagai dewanya. Hewan itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak diciptakan serupa dengan Allah, tapi kita diciptakan hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita itu punya kemuliaan. Ibu-ibu, semahal-mahalnya tumbuhan, dia tetap tumbuhan. Tapi semiskin-miskinnya seorang wanita, dia adalah perempuan yang dikasihi Allah dan berharga di mata Allah. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Next. Tinggal 2 slide lagi kok. Siapa wanita itu? Ibu-ibu, aku lebih berharga dari mutiara termahal sekalipun. Kalau misalnya ada ketemu lagi mutiara yang lebih berat dari 6,4 kg, yang harganya lebih mahal dari 40 juta dolar, kita jauh lebih berharga daripada mutiara itu, ya, karena aku tak ternilai harganya. Next. Bagaimana caranya kita mensyukuri anugerah Tuhan? Pertama, pandanglah diri Anda sama seperti Allah memandangmu. Ini dia kuncinya, ya. Pandang dirimu sama seperti Allah memandangmu. Saya ingat seorang penulis buku namanya Pam Farrell. Dia mengatakan kita itu ya sama seperti ratu, katanya, yang ada di dongeng, ya, Putri Salju atau Cinderella, ya, Putri Salju, ya, yang selalu melihat kepada cermin dan berkata, cermin, cermin, siapakah yang tercantik dari antara semua? Kadang-kadang kita semua pegang cermin, ibu-ibu, dan membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat. Tapi kalau cermin yang kita pegang itu adalah cermin Allah, maka kita akan melihat keberhargaan diri kita yang luar biasa di hadapan Allah. Next. Ya, ini yang terakhir, bagaimana mensyukuri anugerah Tuhan. Kasihilah Allahmu sama seperti Ia telah mengasihimu. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan seluruh hidupnya. Dia telah berikan bagi kita kaum wanita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Amin.